Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi melanjutkan cerita tentang sebuah telur yang menyerang warga desa sehingga warga desa ini menjadi sakit-sakitan ya teman-teman. Nah, bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Oh ya, sekarang memasuki part yang ketiga ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang belum menonton part yang sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu. Yuk, daripada kita lama-lama, mari kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Setelah makan siomay bersama di depan penginapan, mereka semua naik ke lantai 2 menuju ke kamar masing-masing. Hani tampak masih tidak bisa berhenti tertawa karena Mika baru saja terkalahkan oleh raja yang benar-benar hanya memakan satu piring pare ketika memesan somai. Mika kini dengan menekuk wajahnya menjadi beberapa lipatan, sementara raja tampak tersenyum-senyum karena memang sejak awal tidak punya niatan untuk mengalahkan siapapun. Pokoknya aku gak terima, kamu itu pengikut sekte mana sebenarnya? Kok bisa-bisanya pesan siomay isinya pare semua? Lidahmu itu mati rasa apa bagaimana? Gemas Mika. Jangan salahin rajanya Mik, salahin seleranya. Seleranya dia itu memang agak aneh, makanya jangan heran kalau yang dia pesan juga aneh, ujar Siva. Siapa yang bilang seleraku aneh? Enggak ah, masih normal itu kalau aku pesan pare satu piring. Di tengah-tengah pare itu kan ada siomanya juga. Enggak murni pare doang kok. Yang aneh tuh kalau aku pesan tahu satu piring. Itu baru bukan makan siomay namanya, tapi makan tahu, balas raja. Tari dan juga Rosid pun tertawa saat mendengar raja mendebat Siva untuk pertama kalinya. Siva hanya tersenyum sambil membuka kunci pada pintu kamarnya. Ia baru saja akan melangkah masuk ke kamar tersebut ketika indera penciumannya mengendu satu aroma yang sangat asing. Siva tetap bertingkah santai, lalu kemudian menutup kembali pintu kamarnya sambil memberi tanda pada Rosid, Raja, dan juga Mika untuk mendekat. Tari dan juga Hani bisa melihat ada sedikit ketegangan di wajah Siva yang baru saja kembali menutup pintu kamarnya. Ada apa Sif? Tanya Rosid berbisik. Ada orang di dalam kamarku. Aku mencium aroma parfum dari dalam, sementara aku enggak pernah pakai parfum ataupun kosmetik, jawab Siva ikut berbisik. Kedua mata raja langsung membola. Lalu dengan cepat segera menarik lengan Siva untuk menjauh dari kamar itu. Siva kini berdiri agak jauh bersama Tari dan juga Hani, sementara raja mendahului Rosid untuk bersiap membuka pintu kamar itu. Rosid dan juga Mika ada di belakangnya dan mereka tidak membuat jarak sama sekali. Ketika raja akhirnya masuk ke kamar itu, seseorang yang bersembunyi di balik pintu sejak tadi pun langsung menerjangnya hingga mereka tersungkur ke lantai. Rosid dan juga Mika segera meraih laki-laki yang menerjang tubuh raja, lalu membuka topeng yang menutupi wajahnya dengan cepat. Wajah lelaki itu terlihat jelas sekarang, dan raja pun langsung melayangkan tinjunya tanpa berpikir dua kali. Tadi sudah memanggil security setelah mendengar suara terjangan yang terjadi di dalam kamar Siva. Security ini mengambil alih si penyusup itu dan Rosid telah memberitahu Heru soal penyusupan yang dilakukan oleh mantan sopir pribadinya ke kamar Siva. Siva menatap tidak percaya saat melihat wajah laki-laki itu yang kini sudah berdarah setelah mendapat pukulan dari raja. Nggak akan kubiarkan kamu lolos kali ini. Kamu akan kubuat mendekam di penjara, teriak raja penuh emosi. Jak, udah Jak, sabar. Toh aku juga masih aman saat ini. Aku sama sekali tidak tersentuh oleh dia, bujuk Siva. Andai penciumanmu tidak tajam, maka kamu bisa saja akan menjadi korban ya Sif. Dia sudah mengejar kamu sejak awal. Makanya dia kecewa sekali karena semalam aku ikut dengan kamu ke desa Gebang. Dia tidak mengharapkan yang lain ikut bersamamu,
Dia berharap cuma kamu saja yang ikut ke desa Gebang agar dia bisa berbuat sesuatu yang buruk terhadap kamu. Jelas Raja. Siva pun terdiam saat menyadari niatan sopir pribadi Heru terhadapnya itu setelah Raja memberinya penjelasan. Rosid dan juga Tari segera merangkul Siva untuk membuatnya tenang. Sementara Mika dan juga Hani saat ini akan mengurus laki-laki yang sudah babak belur itu. Perasaan Siva pasti menjadi tidak enak sekarang setelah hampir saja tidak lolos dari niatan buruk seseorang. Kamu gak usah pakai kamar itu lagi. Aroma parfum laki-laki itu yang tersisa di sana akan membuatmu mual jika kamu terus menciumnya. Pakai saja kamarku, aku akan pakai kamarmu, ujar Raja. Siva pun langsung mengangguk dan tidak menolak sama sekali. Apa yang Raja katakan jelas benar. Dirinya tidak akan bisa lupa dengan aroma parfum laki-laki itu jika ia masih memakai kamar itu lagi. Siva bahkan membiarkan Raja memindahkan barang-barangnya dari kamar sebelumnya ke kamar yang ditempati oleh pria itu. Siva kini mengikuti langkah Raja, sementara Tari dan juga Rosid hendak memastikan kalau semuanya akan diurus dengan benar sesuai hukum yang berlaku. Bagus, karena kamu mengunci kopermu. Tampaknya tadi itu dia berusaha ingin membongkar kopermu untuk mencari bahan agar bisa berfantasi. Kamu paham kan dengan apa yang aku maksud? Tanya Raja. Siva pun kemudian mengangguk namun tetap diam saja karena masih syok. Raja menatapnya lama lalu segera meraih tas miliknya dari dalam lemari. Aku ke sebelah dulu. Kunci pintunya dan jangan buka kalau yang mengetuk tidak memanggil nama kamu, ujar Raja. Iya, terima kasih banyak atas bantuanmu, Jak, ucap Siva. Sama-sama, sudah jangan terlalu dipikirkan. Raja pun kemudian segera keluar dari kamar itu dan membiarkan Siva mengunci pintunya dari dalam. Perasaannya benar-benar meledak saat tahu kalau ada laki-laki yang berusaha mengincar Siva. Tadi ia memukul wajah mantan sopir pribadi Heru secara membabi buta. Ia tidak peduli kalau orang itu akan mengalami luka yang cukup parah. Intinya, dia sangat tidak bisa terima jika ada yang berupaya menyentuh dan juga menyakiti Siva. Rosid dan juga Tari kembali ke atas bersama Mika dan Hani. Raja masih menunggu mereka dan tidak masuk ke kamar yang awalnya ditempati oleh Siva. Resepsionis mengatakan kalau dirinya yang memberikan kunci cadangan pada laki-laki itu. Laki-laki itu bicara padanya bahwa katanya dia disuruh langsung oleh Siva untuk menunggu di kamarnya. Jadi, dia percaya saja karena setahu resepsionis itu, laki-laki itu adalah sopir pribadi Pak Heru, ujar Rosid. Dasar keparat, umpat Raja. Kembali merasa marah sekali. Sabar, Jak. Semua pukulan yang kamu layangkan ke wajahnya sudah melambangkan betapa marahnya kamu terhadap laki-laki itu. Pak Heru sendiri tadi itu yang menangkapnya bersama beberapa orang anggota dari kantornya. Kamu tenang saja, semua akan benar-benar diproses secara hukum yang sah, ujar Mika, berusaha menenangkan Raja kala itu. Sudah, sekarang sebaiknya kita semua segera mandi sebelum waktu sholat asar tiba. Kita harus segera kembali ke desa Gebang pada asar nanti, saran Tari. Mereka pun segera membubarkan diri. Raja masuk ke kamar dan juga melempar tas miliknya ke atas tempat tidur. Ia meraih ponselnya dari dalam saku dan juga berniat mengirim pesan pada Siva untuk kembali menenangkan perasaan wanita itu. Kino menghentikan mobil tepat di depan gerbang rumah keluarga Adinata. 4 orang satpam yang berjaga dari bagian dalam dengan kompak keluar dari gerbang yang sejak tadi mereka kunci rapat. Untuk mendampingi Faris yang akan bicara dengan Tommy dan Arlita, Jatmiko yang masih saja berharap akan dibukakan pagar oleh Mila. Faris keluar dari mobilnya dan kemudian langsung menatap ke arah Tommy dan juga Arlita dengan ramah seperti biasanya. Assalamualaikum Pak Tommy, Bu Arlita, sapa Faris. Apakah ada hal yang bisa aku bantu sehingga kalian berdua datang ke sini? Waalaikumsalam Pak Faris.
Kami berdua datang ke sini karena ingin membicarakan soal kesalahan Gani terhadap Siva. Soal itu, potong Faris dengan cepat. Siva sudah sepenuhnya memaafkan Gani. Dia sudah menyampaikan sendiri hal itu kepadaku dan juga istriku. Tommy dan juga Arlita pun tampak sangat lega setelah mendengar apa yang Siva sampaikan kepada kedua orang tuanya. Tapi Siva juga mengatakan bahwa dirinya tidak akan pernah mau kembali lagi memiliki hubungan dengan Gani. Meski dia sudah memaafkan Gani, tapi tidak akan pernah ada kesempatan kedua untuk Gani. Jadi mohon pengertian ya Pak Tommy, Bu Arlita, tolong jauhi putriku dan jangan pernah lagi menghubunginya. Katakan juga hal itu pada Gani, karena Siva saat ini merasa terganggu dengan telepon dari Gani yang terus saja masuk ke ponselnya saat dia sedang bekerja. Faris kemudian memperlihatkan pesan yang dikirim oleh Siva beberapa jam lalu kepada Tommy dan Arlita. Keputusan Siva sudah final. Wanita itu tidak akan lagi mengubah keputusannya, meskipun banyak orang yang mencoba mempengaruhi dirinya. Itulah yang sebenarnya sangat disukai oleh Tommy dan Arlita, sehingga berharap bahwa Siva akan menjadi menantu mereka. Aku harus beristirahat. Pekerjaan di kantor hari ini rasanya cukup melelahkan. Aku akan masuk setelah kalian berdua pulang, ujar Faris mengusir secara halus. Baik Pak Faris, kalau begitu kami permisi dulu ya. Salam untuk istri Anda. Pamit Arlita. Assalamualaikum Pak Faris. Waalaikumsalam Pak Tommy. Setelah Tommy dan juga Arlita benar-benar pergi dari depan gerbang rumah keluarga Adinata, Faris pun kembali masuk ke mobilnya dan membiarkan Pak Gino mengantarnya sampai ke halaman depan rumah. Mila tampak sudah siap akan pergi. Ketika keluar dari rumah, Faris menatapnya seraya tersenyum dan memeluknya dengan sangat erat. Assalamualaikum cintaku, sapa Faris. Waalaikumsalam, balas Mila dengan sangat mesra. Ibu kok cantik sekali, mau pergi kemana sore-sore begini? Tanya Faris. Ibu mau mengajak ayah makan malam di luar, sekalian bertemu dengan Bu Retno, ibunya Raja. Ayah masih ingat kan dengan Bu Retno? Mila ingin mengkonfirmasi. Mana mungkin ayah lupa siapa itu Bu Retno? Semalam putranya yang bernama Raja berhasil menculik putri kita dari tengah kekacauan. Meski alasan penculikan itu adalah untuk pergi bekerja, jawab Faris sambil menantawa. Mila justru sudah tidak tahan dengan tertawa lepas saat suaminya menyebut penculikan atas apa yang Raja lakukan untuk Siva semalam. Ayah ini ada-ada saja, kenapa harus disebut penculikan sih? Siva semalam sama sekali tidak melawan loh ketika Raja mengajaknya pergi dari tengah kekacauan pesta pertunangannya Gani dan Rere. Siva pasrah sekali saat Raja mengajaknya pergi. Ya, sama seperti pasrahnya ibu ketika dulu ayah mengajak ibu pergi dari acara sekolah yang membosankan. Benar sama persis, ungkit Faris, hingga Mila ini kembali tertawa lepas setelahnya. Tommy dan juga Arlita masih dalam perjalanan menuju ke rumah mereka lebih banyak diam setelah membaca pesan yang Siva kirim kepada ayahnya. Apa yang Siva ungkapkan di dalam pesan itu sangat jelas menggambarkan betapa kecewa dan juga sakit hatinya wanita itu kepada Gani. Dan bagaimanapun caranya, mereka jelas tidak akan bisa menyembuhkan luka yang sudah terlanjur ditorehkan di hati Siva oleh putra mereka sendiri. Aku benar-benar gak bisa berkata apa-apa saat membaca pesan dari Siva, ungkap Arlita perlahan mulai menangis. Dia masih bisa menulis kalimat sesopan itu meskipun hatinya sangat sakit saat ini. Padahal seharusnya dia sudah tidak perlu peduli dengan sopan santun. Kalau perlu seharusnya dia mencaci maki agar lebih puas. Ya Allah, kenapa putra kita sendiri harus bodoh itu hingga meninggalkan seorang wanita baik-baik seperti Siva? Kenapa ya? Bapak juga sudah tidak tahu mau bicara apa lagi, Ma. Papa sendiri tidak paham dengan jalan pikiran Gani yang benar-benar bodoh itu. Bisa-bisanya dia tergoda dengan perempuan murahan seperti Rere.
Padahal di sampingnya ada wanita baik-baik sekali yang selalu menjaga diri seperti Shiva. Mungkin pergaulannya di luar sana yang membuat dia memiliki pikiran yang rusak. Sejak raja sibuk bekerja, Gani sudah tidak punya lagi teman dekat. Mungkin karena hal itu jugalah Gani akhirnya bisa dipengaruhi dengan mudah oleh Rere dan teman-teman yang lain. Kita harus berterima kasih pada ibunya raja. Bagaimanapun dia adalah orang yang sudah membuat semua niat buruk Rere terhadap Gani terbongkar semalam, ujar Tommy. Iya, Papa benar. Kita harus berterima kasih kepada ibunya raja. Tanpa kesaksian dan bukti dari ibunya raja, maka Gani tidak akan lolos dari jebakan yang Rere buat itu. Arlita setuju. Mobil yang Tommy kemudikan kini telah tiba di depan halaman rumah keluarga Chanmiko. Gani keluar dari rumah dan menatap ke arah mobil milik kedua orang tuanya. Tony dan juga Arlita keluar dari mobil itu. Gani kini bisa melihat wajah Arlita yang basah akibat air mata. Ma, diam kamu. Jangan bicara sama mama sedikit pun. Mama kehilangan calon menantu yang baik gara-gara ulah kamu. Dasar anak tolol. Susah-susah dicarikan jodoh yang baik, malah kamu sia-siakan dan berselingkuh dengan pelacur macam Rere. Kalau bukan karena ibunya raja semalam, maka kamu jelas akan masuk ke dalam jebakan si pelacur itu, murka Arlita. Arlita kemudian masuk ke dalam rumah tanpa mau melihat wajah Gani lagi. Tommy menatap ke arah putranya dengan tatapan yang begitu datar. Kamu tidak usah berharap apa-apa lagi. Shiva sudah tidak mau memberikan kesempatan kedua untuk kamu. Dia sudah mengatakan hal itu secara langsung kepada ayah dan juga ibunya. Dia sudah memaafkan kamu tapi tidak ingin lagi kamu kembali ke dalam hidupnya. Bahkan ayahnya Shiva sudah meminta secara langsung agar kita sekeluarga berhenti menemui dan juga menghubungi Shiva. Terutama kamu yang sudah mengganggu jam kerjanya melalui telepon. Sekarang minggir. Sekarang minggir. Papa malas lihat wajah tololmu itu, bentak Tommy. Tubuh Gani rasanya sudah tidak memiliki tenaga lagi. Setelah mendengar semua yang dikatakan oleh kedua orang tuanya, semuanya sudah berakhir karena Shiva benar-benar sudah tidak mau lagi Gani masuk ke dalam hidupnya. Tidak, Shiva. Tidak akan berakhir seperti ini. Kamu akan menjadi milikku. Harus, tegas Gani membatin. Ayah, apa yang kamu sampaikan sudah ayah sampaikan pada mama dan juga papanya Gani. Ayah harap kamu sekarang sudah bisa lebih tenang, karena mereka tampaknya juga akan menyerah dan tidak akan lagi mengganggumu. Kamu kerja saja seperti biasanya, lalu cepat pulang setelah pekerjaanmu selesai. Ayah sayang dan juga rindu padamu. Shiva masih mendekap kedua lututnya di atas tempat tidur, usai membaca pesan yang ayahnya kirimkan itu. Perasaan Shiva masih saja belum benar-benar tenang. Bukan karena tadi dirinya ini hampir saja mendapatkan masalah besar akibat kamarnya dimasuki oleh penyusup, tapi karena dirinya tidak benar-benar yakin kalau Gani akan berhenti menghubunginya dan menunggu hidupnya. Ia tahu betul bagaimana sifat Gani. Laki-laki itu sering sekali memaksakan kehendak dan berusaha keras untuk mendapatkan hal yang dia inginkan. Kedua orang tua Gani mungkin akan langsung menyerah, namun Gani belum tentu demikian. Hal itulah yang membuat Shiva belum merasa tenang. Suara ketukan pada pintu kamarnya membuat Shiva tersadar kembali dengan dunia nyata. Perasaannya mendadak was-was ketika ketukan pintu itu terdengar beberapa kali. Shiv, ayo keluar. Kita harus kembali ke desa Gebang sekarang juga, ajak Gani. Iya Han, tunggu sebentar ya sayang, sahut Shiva yang kemudian meraih ponselnya dan segera memasukkannya ke dalam saku celana kerja. Ketika Shiva membuka pintu kamarnya, wajah Raja, Mika, Hani, Tari, dan juga Rosid bisa langsung terlihat olehnya. Hani berjalan duluan bersama Mika, sementara Tari menggandeng tangan Rosid karena Batagor nampaknya sedang ingin bermaja-maja pada keduanya. Raja sendiri kini kembali berjalan di sisi Shiva seperti sebelumnya. Wajah Shiva terlihat tidak secerah tadi.
seakan tampak seperti sedang banyak pikiran. "Kamu sudah biasa memanggil Hani dengan panggilan sayang?" tanya Raja. Aku kebiasaan memanggil dia sayang sejak kami masih SMA. Dulu dia itu adalah salah satu siswi yang sering dirundung di sekolah. Aku sengaja memanggilnya sayang setiap kali kami bertemu, agar para perundung yang merundungnya itu menjauh. Aku dan juga Tari selalu ada di sisinya. Ya, setelah kami masuk di kelas yang sama saat naik ke kelas 11. Dan sejak itu pula para perundung menjauhi dia sepenuhnya. Tapi pada saat itu pula, aku sudah benar-benar kebiasaan memanggil dia sayang. Dia sudah kuanggap seperti adikku sendiri, dan kebanyakan orang yang tidak tahu kalau aku adalah anak tunggal akan berpikir kalau Hani memang adikku, jawab Syifa. Raja pun mengangguk-anggukkan kepalanya setelah mendengar jawaban langsung dari Syifa. "Jadi kalau nanti kamu punya suami, dia akan bersaing dong dengan Hani? Suamimu jelas juga ingin dipanggil sayang oleh kamu," ujar Raja. Syifa pun tertawa pelan saat mendengar apa yang Raja katakan. Ia menatap ke arah pria itu dengan wajah yang sudah jauh lebih cerah daripada sebelumnya. Panggilan mesra dan penuh cinta itu tidak cuma sayang, Jak. Ada banyak kok kata-kata yang artinya sangat mesra untuk pasangan. Jadi suamiku nanti jelas tidak perlu bersaing dengan Hani. Meskipun Hani akan kupanggil sayang seumur hidup, aku bisa memanggil suamiku dengan panggilan cintaku, rembulanku, dan lain sebagainya. Rembulanku tampaknya cukup bagus. Aku setuju kalau kamu akan memanggil suamimu nanti itu dengan panggilan rembulanku, tanggap Raja. Iya, nanti akan kupanggil suamiku dengan panggilan rembulanku. Menghayal saja dulu, selama calonnya belum ada, sahut Syifa sambil berusaha menahan geli akibat menerima saran yang random dari Raja. Retno, Mila, dan juga Faris tampak sangat menikmati momen pertemuan mereka sore itu di salah satu restoran pilihan Retno. Suasana warm dan juga cozy sangat terasa di restoran tersebut, membuat mereka bertiga kembali bisa mengingat masa-masa muda dalam hidup mereka masing-masing. Duh, rasanya jadi ingin membawa Syifa ikut datang ke sini. Suasana restoran ini benar-benar menyenangkan loh, Retno, ungkap Mila. Saya juga maunya begitu, Bu Mila. Ingin sekali rasanya membawa Raja ke sini untuk makan bersama. Tapi apa daya Raja itu kalau sudah dapat telepon soal panggilan pekerjaan, sudah susah rasanya mau menahan dia lebih lama, tanggap Retno. Tidak ada bedanya, Bu Retno. Syifa juga seperti itu. Kalau atasan sudah telepon, dia akan langsung berangkat saat itu juga dan tidak menunda-nunda, ujar Faris. Tapi kami bisa apa? Itulah yang menjadi kesenangan anak-anak. Syifa masih muda dan kami rasa sangatlah tidak adil jika kami menahan-nahan keinginannya. Toh menurut kami, keinginan Syifa saat ini hanyalah ia menyangkut dengan pekerjaan, tidak ada yang keluar dari jalur aman, tambah Mila. Benar sekali, Bu Mila, Pak Faris. Saya sependapat dengan kalian berdua mengenai anak-anak. Mereka masih mencari jati diri. Mereka masih butuh menemukan hal-hal yang belum pernah mereka temukan. Jadi saya pun ya selalu begitu terhadap Raja. Kalau dia harus pergi saat pekerjaan memanggilnya, maka saya ya tidak akan pernah menahan-nahan langkahnya. Bagi saya, bahagianya Raja adalah yang paling penting yang harus dia dapatkan. Mereka kembali menyantap daging stik yang saat itu masih hangat, meski tidak sehangat awalnya saat baru disajikan. Lagu-lagu klasik yang dimainkan oleh seorang pianis di sudut restoran itu menambah kesan hangat dalam pertemuan mereka. Oh iya, apakah Raja belum ada rencana menikah, Bu Retno? Tanya Mila merasa sedikit penasaran. Seperti yang saya bilang tadi, Bu Mila, Raja itu gila kerja. Dia benar-benar memusatkan seluruh waktunya untuk pekerjaan yang dia geluti. Dia sama sekali belum pernah dekat dengan wanita manapun. Dan tampaknya sejauh ini belum ada yang akan dia kenalkan kepada saya sebagai calon istrinya, jawab Retno apa adanya.
Faris dan juga Mila pun kini saling menatap satu sama lain setelah mendengar jawaban dari Retno. Kalau boleh jujur, Siva pun belum pernah dekat dengan pria manapun sebelum akhirnya berpacaran dengan Gani. Kami berdua yang mendorongnya untuk mencoba menjalani hubungan dengan Gani. Kami berdua terpengaruh dengan bujukan dari Bu Arlita dan Pak Tommy yang memang ingin sekali menjadikan Siva sebagai menantu di dalam keluarga Catmiko. Tapi mungkin memang pada dasarnya ya bukan jodoh, sehingga terbongkarlah kelakuan buruk Gani yang ternyata berselingkuh selama 6 bulan terakhir dengan Rere. Saya tahu kalau Rere itu keponakan saya, dia adalah anak dari adik kandung saya. Tapi untuk sikap, sifat, dan pergaulan yang dipilihnya, ya jelas sama sekali tidak pernah terbayangkan oleh saya sebelumnya. Saya bahkan tidak tahu kalau dia ternyata dengan sengaja menggoda Gani untuk merebutnya dari Siva. Saya masih tidak habis pikir dengan kelakuannya itu. Unggah Faris apa adanya. Tentu saja Pak Faris tidak akan menyangka hal tersebut. Rere itu bukan anak Pak Faris meskipun masih ada hubungan kekeluargaan. Rere juga bukan Siva yang Pak Faris dan juga Bu Mila didik sendiri selama ini. Tentu saja mereka memiliki kepribadian yang berbeda. Saya jelas tidak merasa kaget. Saya kenal baik dengan Siva. Dia adalah sosok anak perempuan yang benar-benar diimpikan oleh orang tua manapun di dunia ini. Dan kalian beruntung karena memilikinya. Tanggap Retno penuh dengan penilaian positif terhadap Siva. Tidak lama kemudian ponsel mereka bertiga mendadak berbunyi pada saat yang bersamaan. Mereka memeriksa ponsel masing-masing lalu saling menatap satu sama lain. Apakah kalian juga dipanggil untuk menghadiri pertemuan antara keluarga Catmiko, keluarga Hardiman, dan keluarga Parekso? Tanya Retno. Iya, tampaknya kita bertiga memang harus hadir untuk menjadi saksi dan juga menjadi penengah besok malam, Bu Retno. Jawab Mila yang sebenarnya enggan untuk hadir. Karena mereka berenam tiba kembali di desa Gebang. Heru juga tampak baru tiba di sana. Setelah apa yang hampir terjadi tadi itu di penginapan, Siva memutuskan untuk segera menghindar demi tidak mendengar pembahasan apapun. Raja memilih mengikuti langkah wanita itu dan yang lainnya memilih untuk tidak melarang sama sekali. Kita mau kemana? Tanya Raja. Ke rumah salah satu korban yang masih sakit. Aku ingin melihat sendiri sakit yang dialami oleh korban dan melakukan sesuatu, jawab Siva. Ada 3 korban yang saat ini masih dalam keadaan sakit. Korban yang mana dulu yang akan kita datangi? Raja ingin tahu. Mari kita ke rumahnya Pak Wakiman terlebih dahulu, ajak Siva. Raja pun kemudian mengangguk, setuju, dan langsung mengikuti langkah Siva menuju rumah Wakiman yang menjadi korban teluh beras kuning. Istri Wakiman, yaitu Sari, mengizinkan mereka masuk ke dalam rumah untuk bertemu dengan Wakiman yang masih terbaring di tempat tidur. Siva dan juga Raja ini duduk di samping tempat tidur yang Wakiman tempati, sehingga Wakiman bisa melihat mereka dengan jelas dari jarak yang dekat. Pak Wakiman, kami berdua perwakilan dari tim yang sedang membantu kepolisian mengusut mengenai kasus sakit mendadak yang menimpa beberapa warga di desa Gebang ini. Nama saya Siva Adinata, dan ini adalah rekan saya, namanya Raja Wiratama, ujar Siva memperkenalkan diri. Wakiman mengangguk-anggukkan kepalanya dengan tatapan yang begitu sayu. Tubuhnya tampak lemas dan sulit untuk bergerak. Raja mengamati Wakiman dalam diamnya, seakan tengah mencari bila mana ada sesuatu yang mungkin saja adalah pemicu awal dari sakit yang menyebar. Sebelumnya, bolehkah saya bertanya beberapa hal pada Bapak? Siva meminta izin. Wakiman pun kembali mengangguk seperti tadi. Seharian ini apakah Bapak merasakan sedikit perubahan? Sedikit nak, lirik Wakiman. Sedikit. Pada bagian mana yang paling terasa perubahannya Pak? Siva ingin tahu.
Perut bagian kiri sudah lumayan tidak sakit lagi di bagian itu, meskipun seluruh tubuh saya masih lemas dan terasa berdenyut terus. Siva pun mengangguk-anggukkan kepalanya, lalu segera menoleh kepada Sari. "Maaf Bu Sari, bolehkah saya meminta air putih pada satu gelas yang benar-benar belum dipakai sama sekali?" tanya Siva dengan sopan dan halus. Raja melirik sekilas ke arah Siva karena dirinya baru pertama kali ikut menghadapi langsung korban yang terkena kiriman gaib. "Enggak Mbak, tunggu sebentar, biar saya ambilkan dulu," jawab Sari dan kemudian segera beranjak menuju dapur. Siva pun kemudian menoleh ke arah Raja yang pada saat itu duduk tepat di sampingnya. "Bantu aku ya. Kamu tolong bersikir mulai dari sekarang, Jak," pinta Siva. "Iya," jawab Raja yang kemudian mulai bersikir seperti yang Siva pinta. Sari kembali dari dapur, lalu kemudian menyerahkan satu gelas air putih ke tangan Siva. Siva mulai berkonsentrasi sebelum membacakan doa pada air yang pada saat itu ada di tangannya. Lalu mulai berdoa dengan suara yang begitu lirih, seraya memejamkan kedua matanya. Siva pun meniup air yang dipegangnya tersebut sebanyak 3 kali. Hal itu terjadi berdepatan dengan Raja yang baru saja menyelesaikan zikirnya. Setelah itu Siva pun meminta Sari untuk mendekat dan kembali menyerahkan air itu ke tangannya. "Bu Sari, tolong minumkan air ini kepada Pak Wagiman ya. Minumnya harus sampai habis dan jangan lupa dituntun untuk membaca bismillah terlebih dahulu setiap kali akan minum," jelas Siva. "Inggih Mbak, akan saya minumkan airnya pada suami saya sampai habis," balas Sari. "Saya dan juga rekan saya akan keluar dulu untuk pergi ke rumah yang lainnya. Bu Sari cari saja saya di luar. Jika setelah meminumkan air ini pada Pak Wagiman, lalu ada perubahan pada diri Pak Wagiman, laporkan terus perkembangannya dan jangan putus asa. Insya Allah saya akan terus membantu semaksimal mungkin sampai Pak Wagiman benar-benar sembuh seperti sedia kala," ujar Siva. "Baik Mbak, nanti saya akan langsung beritahu jika ada perkembangan pada suami saya." Siva dan juga Raja pun keluar dari rumah itu saat Sari mulai memberi minum Wagiman dengan air yang tadi sudah didoakan. Mereka berdua tampak langsung beranjak menuju ke rumah lainnya ketika Tari dan juga Rosyid melihat ke arah mereka. "Kita akan ke rumah Pak Tarjo sekarang," ujar Siva. "Dan kamu akan melakukan hal yang sama seperti yang barusan kamu lakukan di rumah Pak Wagiman?" tanya Raja. "Iya, aku akan melakukan hal yang sama. Kita sudah menjalankan 3 upaya sejauh ini, Jak. Jadi kita tidak boleh menyerah sampai si pengirim telur itu benar-benar menunjukkan dirinya di hadapan kita," jawab Siva. "Berarti setelah dari rumah Pak Tarjo, lalu kita akan ke rumah Pak Mugi kan?" "Iya, terakhir baru kita ke rumah Pak Mugi." Siva dan juga Raja benar-benar mendatangi rumah semua korban telur beras kuning yang masih berada dalam kondisi sakit. Mika dan juga Hani sudah selesai berpatroli mengelilingi desa tersebut, dan kini akan jadi giliran Tari dan juga Rosyid untuk berpatroli selanjutnya. Tepat pada pukul 5 sore akhirnya tugas Siva dan juga Raja selesai. Mereka berdua baru saja akan berkumpul dengan Mika dan juga Hani saat Sari dan juga Nur, istri Tarjo, keluar dari rumah mereka untuk menghampiri Siva serta Raja. "Mbak, suami saya sudah bisa bangun. Tadi dia sempat muntah setelah minum air yang Mbak doakan, dan yang dia muntahkan itu seperti beras kering berwarna kuning muda," jelas Sari. "Iya Mbak, sama. Suami saya juga begitu. Setelah 10 menit sesudah minum air yang tadi, dia juga muntah. Persis pokoknya dengan yang terjadi pada suaminya Bu Sari," tambah Nur. "Terus minumkan airnya Bu. Sebentar lagi insya Allah tidak akan ada lagi rasa sakit
yang dirasakan oleh suami-suami ibu berdua, saran Siva sambil menatap ke arah atap rumah kedua wanita itu. Raja juga melihat apa yang sedang Siva lihat saat itu. Sesosok makhluk besar bertaring dengan wujud mengerikan mendadak menampakkan dirinya secara terang-terangan. Bagus, sekarang dia mulai merasa marah, bisik Siva yang bisa terdengar jelas oleh Raja. Brak, kurang ajar, teriak seorang laki-laki dari dalam sebuah rumah yang cukup terpencil di dekat desa Gebang. Laki-laki itu tampak sangat marah ketika usahanya untuk menyakiti dan juga menyiksa orang-orang di desa Gebang terus dihalangi dan bahkan hampir digagalkan. Berani-beraninya orang-orang kota itu mengusik kegiatanku yang ingin membuat orang-orang di desa Gebang menderita. Orang-orang itu sengaja aku pilih agar tidak ada lagi orang yang bisa mengalahkan kekayaan yang aku miliki. Warga di desa itu harus menjadi miskin seperti dulu agar usaha pinjam meminjam uang yang aku jalani kembali berjaya. Semenjak orang-orang di desa itu berhasil membangun usaha mereka, tidak ada lagi yang mau meminjam uang dariku karena takut terlilit hutang yang terus berbunga. Padahal itu adalah salah mereka sendiri kalau sampai terlilit bunga dari hutang yang sulit mereka bayar. Tapi mereka malah menuduhku sebagai lintah darat yang membuat tidak ada lagi orang yang mau mempercayai aku untuk urusan pinjam meminjam uang. Sekarang aku ingin mereka tahu siapa diriku sebenarnya. Mereka tidak boleh diselamatkan oleh siapapun agar aku bisa berjaya kembali. Laki-laki itu mulai membacakan mantra dan menabur kemenyan di atas wadah tanah liat yang terus saja mengepulkan asap pekat berwarna putih. Makhluk bertaring dengan wajah seram yang selama ini ia sembunyikan di bawah rumah-rumah warga yang menjadi sasaran telur beras kuning kirimannya. Ia kerahkan untuk keluar dan juga melihat siapa orang-orang dari kota yang telah mengganggu ritual teluhnya. Melalui pandangan makhluk seram bertaring itulah mata laki-laki itu terwakilkan untuk mengawasi desa Gebang. Di desa Gebang sendiri saat ini tampak terasa lebih mencekam setelah para korban meminum air yang telah dibacakan doa sebelumnya. Tari dan juga Rosid yang sedang berpatroli menyadari bahwa langit tidak lagi terlihat secara tadi. Langit tidak mendadak mendung, namun sepertinya ada sesuatu yang melingkupi bagian atas desa itu hingga keadaan mulai menjadi gelap. Ponsel milik Tari berbunyi. Ia segera mengangkatnya saat membaca nama Hani tertera pada layarnya. Halo Han, ada apa? Tanya Tari. Cepat ke sini Tar. Siva dan juga Raja melihat makhluk yang tampaknya sengaja disembunyikan oleh si pengirim telur beras kuning itu. Saat ini menurut mereka berdua makhluk itu sedang berpindah-pindah di atap rumah para korban yang masih dalam keadaan sakit. Jawab Hani. Oke, tunggu di situ. Aku Rosid dan PRT akan segera ke sana. Tanggap Tari setelah Tari menutup telepon. Rosid dan PRT tampak berharap akan mendapat penjelasan. Ayo, kita sebaiknya kembali ke rumah PRT sekarang juga. Siva dan juga Raja melihat makhluk yang disembunyikan oleh si pengirim telur beras kuning. Kata Hani, menurut Siva dan juga Raja, makhluk itu sedang berpindah-pindah di atap rumah para korban yang masih dalam kondisi sakit. Jelas Tari. Apakah kemunculan makhluk itu yang menyebabkan suasana saat ini mendadak berubah? Tanya Rosid. Tampaknya begitu. Untuk lebih jelasnya, mari kita tanyakan saja langsung pada Siva. Tanya Tari. Mika memberi tanda pada Sari, Nur dan juga Sarmini, istri Muki, agar segera masuk ke dalam rumah masing-masing serta menutup pintu. Ketika rumah itu kini sudah tertutup rapat dan semua penghuninya berada di dalam rumah. Raja dan juga Siva masih mengawasi makhluk seram bertubuh besar dengan taring panjang di mulutnya tersebut. Mereka terlihat jauh lebih waspada daripada sebelumnya.
karena mereka belum tahu apa yang akan dilakukan oleh makhluk itu setelah mendadak muncul di atas atap rumah-rumah warga yang terkena teluh beras kuning. Menurutmu dia akan menyerang kita berdua? Tanya raja. Kalau si pengirim teluh beras kuning itu sudah merasa sangat terancam dengan semua upayaku untuk menyelamatkan ketiga korban yang tersisa, maka akan ada kemungkinan bahwa makhluk itu akan diperintah untuk menyerang kita berdua, jawab Siva. Lalu, apakah kamu tahu caranya agar kita berdua tidak terkena serangan dari makhluk itu? Raja ingin tahu. Iya Raja, aku tahu. Kamu tenang saja. Insya Allah aku tidak akan membiarkan kamu menjadi sasaran makhluk itu jika memang dia akan diperintahkan untuk menyerang. Aku akan membuat makhluk itu hanya mengejar ke arahku agar kamu tetap aman. Siva terdengar begitu tenang. Raja menoleh ke arah Siva dan kini ekspresi pria itu terlihat sangat tidak bisa mempercayai apa yang baru saja ia dengar. Dirinya sama sekali tidak menduga kalau Siva akan memberikan jawaban seperti itu di tengah-tengah keadaan yang mulai mencekam. Hei, aku sama sekali nggak berniat melarikan diri, Sif. Aku bertanya begitu karena tetap ingin selalu ada di samping kamu. Aku ini partner kamu, dan aku hanya bisa melihat-lihat makhluk tidak kasat mata, bukan melawannya seperti yang kamu lakukan. Tapi bukan berarti... Aku paham dengan maksud pertanyaanmu itu, Raja. Potong Siva dengan cepat tanpa mengalihkan tatapannya dari makhluk yang masih berpindah-pindah di atap rumah para korban. Tapi memang itulah yang sering kulakukan di dalam tim ini selama aku bekerja sama dengan mereka. Semua yang menjadi partnerku akan kujauhkan dari serangan makhluk-makhluk seperti yang sedang kita lihat saat ini. Ini bukan pertama kalinya. Dan kamu tidak perlu merasa marah atas jawabanku, Raja. Raja benar-benar tidak bisa menerima penjelasan dari Siva. Ia jelas tidak ingin wanita itu menghadapi makhluk bertaring itu sendirian. Akan sangat berbahaya jika Siva menghadapinya sendirian. Enggak, pokoknya aku enggak mau jauh-jauh dari kamu. Bawa serta aku dalam keadaan apapun, Siva. Aku partner kamu. Dan aku mau berada di samping kamu sampai pekerjaan kita ini selesai, tegas Raja. Wah, kalau ini aku tampaknya mendapat partner yang cukup keras kepala daripada yang sebelum-sebelumnya, keluh Siva sambil berusaha menahan senyum. Kenapa kamu malah senyum? Keadaan lagi tidak kondusif begini, kok kamu malah senyum? Heran Raja. Siva pun segera menangkupkan tangannya pada kedua pipi Raja untuk mengarahkan pandangan pria itu ke arah makhluk yang sedang mereka awasi. Lihat saja makhluk-makhluk itu baik-baik. Bantuin aku untuk mengawasi makhluk itu. Jangan lengah, pinta Siva. Rasa sentuhan tangan Siva pada kedua pipi Raja membuat perasaan pria itu menjadi tidak karuan. Baru kali ini ada wanita yang berani menyentuh kedua pipinya tanpa ragu dan bukan karena merasa penasaran ingin menyentuh dirinya. Siva melakukan hal itu dengan refleks. Raja tahu perbedaan rasa sentuhan tangan Siva jika dibandingkan dengan wanita yang begitu ingin menyentuhnya karena merasa penasaran. Ada apa ini? Kenapa mendadak rasanya aku jadi tidak bisa lagi berkata-kata di hadapannya? Batin Raja merasa bingung dengan apa yang tengah ia rasakan. Dan cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya, yaitu part yang keempat ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, mari kita saksikan di video selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Video ini saya akhiri. Dan jangan lupa untuk kalian like, comment, dan share, serta subscribe untuk kalian yang belum. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.